Halo semua, kembali lagi di acara Bungkus Aja. Berani ngikut Kristus aja. Nah, hari ini saya Rani yang akan mimpin podcast kali ini dengan tema September Ceria. Nah, hari ini narasumbernya adalah Pendeta Emeritus Tumpal Tobing. Selamat malam, Pak Tumpal. Ya, selamat malam Rani. Apa kabar? Baik, Pak. Baik, baik. Terima kasih untuk undangannya Oke. ya. Iya. Nah, Tante Pak, sebenarnya ini banyak, ada mungkin ada jemaat, ada penonton yang tahu apa yang menimpa Pak Tumpah belakangan ini, ada juga yang belum tahu gitu ya. Ya, Cuma kenapa nih kita ngundang Pak Tumpah dalam acara dalam tema September Ceria karena pengen tahu nih di balik kejadian yang menimpa Pak Tumpah pasti ada hal yang akhirnya Pak Tumpah bisa memutuskan untuk tetap sukacita gitu ya. Jadi ya, boleh ceritain dulu nggak nih Pak, kemarin ada cerita apa pas kejadiannya kok ya sebelum Abu-Abu ya kemarin ya. betul ya. Itu Dah. bulan Februari ya kalau nggak salah ya. Betul ya. Iya, Bulan Februari dan saya betul-betul semangat ya. Mau memasuki masa Prapaskah gitu ya. ya. Nah, saya salah satu yang ikut membantu dalam pelayanan. Memang bukan saya yang memimpin ibadah, tapi saya ikut di dalamnya melayani liturgi dan lain sebagainya itu ya. Oh, Nah, peristiwanya sebetulnya sesuatu yang sederhana ya. Jadi ibadah kurang 5 menit nih. Biasalah kan pas kita ya. tergesa-gesa Mm, mau ke toilet gitu ya, supaya nanti nggak bingung lah kalau misalnya kebelet atau apa. Nah, ya. dalam perjalanan ke toilet itu biasa agak tergesa-gesa mungkin ya, agak tergesa-gesa sehingga tanpa disadari ada yang nyandung kaki saya gitu ya. Saya nggak tahu itu persisnya, apakah kaki saya menyandung satu kaki yang lain atau ada benda yang nyandung. Tapi rasanya memang saat itu kayak ada yang mendorong gitu ya. Tiba-tiba Oh, ya ada yang mendorong kenceng banget, tiba-tiba saya sudah apa ya terkapar di bawah ya, di atas lantai terus gitu. oh, Nah, jadi itu dia. tersungkur jatuh gitu ya. Tersungkur jatuh di Hmm, atas lantai gitu. ya. Lalu saya ngelihat tangan saya kayak kayak apa ya? Kayak memanjang gitu. Nah, rupanya patah ya. Oh, Jadi rupanya patah. Nah, saat itu ada seseorang yang mencoba untuk langsung membantu ya, membantu dan mengangkat kedua lengan saya di ketiak itu ya, diangkat mau maksudnya supaya berdiri begitu. ya, ya, dipopoh gitu ya. Ternyata itu malah membuat semakin patah gitu ya. Oh, Yang tadinya mungkin cuma patah dua, jadi kemarin jadi patahnya 5 gitu di sebelah oh, kiri. ya Dan karena rasanya salah. Heeh, betul-betul karena mestinya kan nunggu ambulans ya, jadi nggak boleh langsung diangkat gitu. diangkat. Ya. Ya, ya, Nah ya. itu rasanya, waduh, baru kali itu saya kira saya mengalami sakit yang begitu parah begitu ya. Ya. Awalnya memang nggak terasa, awalnya 5 menit pertama belum terasa. Nah begitu diangkat mau dipapak masuk ke mobil dibawa ke rumah sakit Pondok Indah. Pada saat itulah terasa nyeri dan semakin lama semakin nyeri. Hmm. Bahkan sampai di Rumah Sakit Pondok Indah pun sudah diberikan painkiller, masih saja nyeri gitu ya. Dan Hmm. tensinya naik tinggi sekali ya saat itu. Ini gimana? Perlu saya ceritain semuanya atau Nggak usah, nggak usah. Jadi ternyata saya? memang kejadian itu tuh menimpa menimpa Pak Tumpa pas lagi tepat 5 menit sebelumnya ya. Jadi itu kerasa tuh heboh dan sakit dan apa kayak Om Pak Tumpa, aduh udah masih mikirin pelayanan nggak tuh Pak? Masih, masih. Saya malah berpikir, saya nggak apa-apa kok, saya mau ikut juga dalam pelayanan. Oke, Karena oke. saat itu terasanya masih belum parah banget ya. Nah, Ya, rupanya berangsur-angsur semakin lama semakin parah rupanya gitu. Jadi awalnya ya, sih nggak begitu terasa gitu. ya, ya. Nah kita tahu nih ya Pak, ada harapan nih eh, masih kepingin untuk pelayanan gitu ya. Tapi ada kenyataannya tuh ternyata nggak bisa gitu kan ya. Nah menurut Ya. Pak Tumpal nih sebenarnya orang Kristen nih boleh nggak pada titik tertentu tuh merasa marah, sedih, kok gini sih kecewa gitu loh, kok kok bisa pas kejadiannya sebelum ini gitu. Ya, saya manusia biasa yang juga Hmm, seperti yang lain-lain saya kira ya. Saya kira normal ya kalau ya, orang pas mengalami peristiwa itu, tentu kita nggak bisa mengatakan saya bersuka cita, saya ini. Saya kira bohong gitu ya. Tapi ya, ya, terimalah realita itu gitu. Dan saya saat itu bertanya, ada apa nih Tuhan? Apa salah saya? Saya sangat, aduh ini ya, sakit banget Tuhan. Apa ada sesuatu yang saya salah di hadapanmu?
Bahkan sampai begitu sakitnya saya sampai sampai berpikir, aduh udahlah saya selesai aja deh dengan kehidupan ini. Sepertinya kayak nggak tahan Hmm, lagi untuk melanjutkan gitu ya, karena saking sakitnya hmm, gitu. Jadi saya pikir hmm. ya oke-oke aja ya ketika orang dalam kondisi itu Normal dia ya. ya dia marah atau dia mengeluh, menangis bahkan gitu ya. Saya pikir itu saatnya memang ya. Ya. Nah, itu proses Pak Tumpal pemulihan itu berapa lama tuh? Pas dari kejadian sampai akhirnya pasti terapi sampai sekarang masih terapi ya? Masih terapi. Jadi eh, itu ada sesuatu yang sangat menegangkan sebetulnya ya, peristiwa itu ya. Jadi Ya, eh, kebetulan anak saya dokter juga ada di dalamnya gitu ya. Debbie dia ya. ada di dalam ikut dalam atau menyaksikan operasi itu dan Hmm, di situ ada satu waktu di mana ada 5 menit yang menentukan dia bilang gitu. Kan dia hmm, ngelihat sendiri ya 5 menit yang menentukan itu karena tensi saya naik sampai 300 gitu ya. Jadi orang udah dia berpikir bahwa cuma ada 3 kemungkinan. Kalau nggak stroke, ya, koma, kalau nggak meninggal gitu. Jadi kemungkinannya ya, cuma yang jelek-jelek gitu. ya, Nah, ternyata nggak sampai kayak gitu kan kejadiannya ya. Nah, disitulah saya ya. punya pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan gitu ya. Hmm, Bahwa Tuhan masih mendampingi, menyertai, dan akhirnya tensinya turun, lalu kemudian bisa dioperasi lagi. Disitulah saya ya. mengalami sukacita yang luar biasa ya. Ini setelah Hmm, pemulihan ya. Jadi saya pikir ya, ya. apa sih peristiwa yang membuat saya sukacita dalam hal ini apa sih? Nah, ternyata kesempatan yang Allah berikan, di mana saya masih diberikan kehidupan itu sukacita yang luar biasa untuk saya. Nah, itu Pak Tumpal bisa mikir, oh, saya bersyukur masih diberi kehidupan tuh setelah berapa lama setelah kejadian itu? Maksudnya pemulihan Setelah kan ya setelah Debbie seminggu ya cerita gitu ya. kira-kira, seminggu setelah siuman itu ya kira-kira ya, Oh, seminggu ya lah mungkin. kira-kira ya karena di pertama kali setelah siuman kan sakit, cuman sakit rasanya. Hmm, Nah, setelah pasti 3 hari ya, setelah 3 hari mulai 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 reda sakitnya, mulai bisa merenung gitu. sadar gitu ya. Heeh. Ya ada kesadaran, ada pemahaman, lalu mulai melihat hal-hal yang baik gitu, seperti itu. Ya. Nah, kelihatan nih Pak Tumpal nih, nggak semua orang, mungkin saya juga kalau di tempat situ kayaknya masih 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 mungkin menanyakan apa salah saya gitu ya. Nah, Ya, nggak semua orang bisa melihat hal baik dari suatu kejadian. Oh ya, bersyukur masih dikasih hidup, bersyukur tangannya aja atau apalah gitu ya. Masih ya. ada kata bersyukurnya gitu. Nah, Hmm. kira-kira ada tips nggak untuk Pak Tumpal ini tetap bisa bertahan dan merasakan itu sampai sekarang berarti gitu ya? Ya. Jadi eh, yang pertama, yang pertama saya teringat pada pengkhotbah pasal 3 itu ya, bahwa Hmm, segala sesuatu itu ada waktunya gitu. Jadi segala ya, sesuatu indah pada waktunya. Saya cuma merenung, ah pasti ini ada rencana Tuhan gitu loh. Jadi bukan cuman apa ya, cuma slogan aja bahwa rancanganmu adalah ya, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Itu kan kadang-kadang kita jadikan cuma slogan gitu ya, tapi ini enggak. ya, Jadi ketika saya menyadari bahwa ada rancangan Tuhan yang baik untuk diri saya coba menerima. Karena hidup ini ya, kan fragmentaris ya. Kita nggak ngerti eh, apa yang akan terjadi dengan hidup kita sampai pada akhirnya kita nggak pernah tahu. ya. Tapi kita cuma bisa melihat fragmentaris. Oh, peristiwa jatuh, sakit, seneng, apa karirnya naik, cuma fragmentaris gitu loh. Nah, oleh Ya, karena itu pengkhotbah mengajarkan supaya kita selalu ya cobalah bersyukur gitu ya. Nah, yang saya hmm, lakukan adalah yang paling ringan yang saya lakukan adalah tipsnya bernafas ya, melatih diri untuk bernafas pelan gitu ya. Lalu dengan nafas itu kan kita menyadari kehadiran Tuhan. Karena nafas itu kan Allah yang memberikan ya, apakah itu ya. namanya meditasi atau menenangkan diri atau relaksasi. Ini saya lakukan sampai sekarang ini ya. Karena itu sangat membantu saya di operasi yang kedua. Saya sampai 2 kali operasinya. Oh, yang pertama pasti gara-gara tangannya itu Ya, langsung. yang pertama Kalau yang karena kedua, karena tensinya naik 300 itu, jadi ya, langsung dokternya pokoknya diselesaikan dulu lah, ditutup dulu. Karena darahnya kan keluar terus ya. Dan ya, dokternya nggak bilang apa-apa bahwa suatu ketika harus ternyata dioperasi lagi. harus dioperasi lagi gitu. Nah dia Hmm, nunggu sampai semua reda, tenang, nggak sakit lagi, baru dia kasih tahu, yuk Pak kita ronsen lagi. Dan ketika di ronsen hmm. ternyata pennya buka gitu. Oh, Pennya buka, jadi mesti dioperasi yang kedua. Nah pada operasi yang kedua itulah saya belajar meditasi ya, belajar bagaimana saya menikmati nafas yang dari Tuhan. Itu yang paling gampang. Menikmati bahwa saya punya kehidupan dan saya tenang sekali dan dokternya
mengatakan tensinya luar biasa, Pak. Normal banget gitu. Nggak ada ketakutan. Semua kayak damai Hmm, gitu ya. Artinya ya udah, rupanya itu memberikan memberikan kedamaian karena tenang ya, penyerahan kepada Tuhan. Jadi yang saya ya, lakukan sampai sekarang gitu ya. Jadi apa, latihan nafas, lalu kemudian relax gitu ya. Lalu kemudian ya dari situlah kemudian mulai berdoa kepada Tuhan atau mulai oke, memikirkan hal-hal yang baik gitu ya. Karena ya, Tuhan itu kan baik ya, dan Dia selalu ya, memberikan kebaikan ya. ya. Tapi kira-kira Pak, ada nggak, misalnya tujuan Tuhan tuh ngasih ngasih kejadian-kejadian seperti ini tuh Pastinya. kenapa ya gitu? Kan kadang mungkin kalau dalam Pak Tumpal mungkin karena kecelakaan ini ya, mungkin ada orang lain yang mungkin kehilangan atau dia mengalami sesuatu, misalnya diputus kerja, pokoknya permasalahan apapun gitu. Kira-kira tuh Tuhan tuh kasih tujuan apa ya buat kita nih? Pembelajaran apa gitu? Ya itu yang saya beritahukan tadi bahwa pengkhotbah kan mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini ternyata fragmentaris gitu ya. Karena kita Hmm, nggak pernah tahu apa yang terjadi besok, atau satu ya, bulan lagi, atau 1 tahun lagi, atau 10 tahun lagi, kita nggak pernah tahu. Kita cuma tahu bagian-bagian dari kehidupan kita. Nah, ya, sementara Tuhan tuh sudah tahu, kan gitu ya. Tuhan tahu mm-mm, apa yang terjadi dengan kehidupan kita dari mulai lahir sampai saya meninggal dunia gitu loh. ya, Nah, yang ya, terbaik kalau gitu saya berpikir, ya sudahlah, kalau saat ini saya misalnya kehilangan pekerjaan atau ada masalah rumah tangga atau karier saya apa namanya jatuh atau apa namanya eh, kenaikan pangkat saya juga tertunda atau mm, gagal dalam usaha, saya kira kita harus memahami bahwa itu bagian dari fragmentaris kehidupan, bagian dari kehidupan kita, dan makanya kata Rasul Paulus, bersukacitalah senantiasa atau mengucap mm, syukurlah senantiasa. Kenapa? Karena di balik rasa mengucap syukur dan bersukacita itu ada rahasia, yaitu kita mengakui bahwa Tuhan izinkan itu terjadi, gitu loh. ya, Nah, kalau kita cuma mengeluh, sedih terus-menerus, ya kita gimana kita mau mengatakan bahwa kita percaya sama Tuhan? Benar nggak? Kalau kita ya, percaya ya, sama Tuhan, ya udah kita syukuri, nanti kita lihat lagi apa yang Tuhan berikan sama kita untuk yang akan datang. Nah, itu rupanya ketenangan itu memberikan kita kesempatan untuk membuka pintu yang di depan kita gitu. mm. Nah, Jadi kalau itu nggak, to the next level gitu ya? betul. Kalau itu nggak terjadi, maka ada banyak orang jadi bunuh diri atau Hmm, lari ke mabuk atau ke narkoba atau apa. Itu yang terjadi hmm, karena dia mengalami jalan buntu gitu ya. ya. Nah, apa Hmm. em, selain jadi sebenarnya kalau tujuan Tuhan tuh sebenarnya itu tuh buat kita sendiri ya. Cara Ya, kita upgrading ourselves tuh ya dengan cara-cara ini. Kalau nggak ada ini ya kita nggak bisa tahu, nggak bisa. Mungkin jadi nggak bisa mensyukuri apa yang kita sudah punya gitu ya kali ya Pak ya. iya betul. Jadi kadang ketika kita tertutup dengan permasalahan yang sedang kita alami atau penderitaan atau kepahitan yang sedang kita alami, kita sering melupakan kebaikan Tuhan. Iya, Ya, misalnya kalau saya ngelihat tangan kiri saya kan lengan kiri yang sakit. Nah, ya, ketika saya tahu lengan kiri yang sakit, saya bisa menghargai lengan kanan saya. iya, Karena lengan kanan ini ternyata, loh, waduh, waktu saya punya lengan kiri, kenapa saya nggak bisa menikmati punya lengan kiri gitu kan? Sekarang saya iya, menikmati sekali, saya punya tangan kanan, punya dua kaki yang masih bisa apa berfungsi dengan baik. Lalu iya, kemudian saya bisa, ya orang kalau dua-duanya baik kan enak gitu ya, maksudnya sehat kan tidurnya juga enak kan gitu. Nah pelan-pelan sekarang saya menikmati ini karena udah nggak sakit kan. iya, Walaupun susah digerakkan tapi udah nggak sakit sehingga saya menikmati sekali tidur sekarang. Ini gara-gara iya. sakit nih. Tadinya Oh, tidurnya susah kan gitu. jadi akhirnya benar. Jadi akhirnya bisa mensyukuri lebih banyak hal malahan ya. Yang tadinya kita Betul, betul, nggak pernah kita sadarin gitu ya. betul. Hmm, Ya, jadi ya, ya. walaupun orang mengatakan, lupa ini kok belum sembuh-sembuh, ya nggak apa-apa, saya bilang. Tapi Jadi saya bisa nikmati aja menghargai, gitu ya ya. nikmati, saya bisa menghargai yang lain kok. Ada banyak yang Allah berikan dan sekarang Ya, pelan-pelan kan akhirnya menjadi sehat lagi ya. ya. Nah, kira-kira nih, kalau Pak Tumpal ada nggak kejadian lain yang sulit yang selain kecelakaan ini, tapi tetap untuk memilih bersuka cita? Ya banyak ya peristiwa-peristiwa lain, tapi peristiwa ini yang yang paling berat ini apa ya, melunturkan peristiwa kesulitan atau masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Melunturkan dalam pengertian gini. Hmm, Dulu kan kalau saya ngalami kayak gini, mungkin saya akan hmm, terus mengeluh atau
kenapa sih Tuhan kok gini, kenapa sih Tuhan kok gitu ya. Tapi setelah peristiwa yang berat ini tadi, saya sudah lalui, ujian sudah saya lalui, sekarang muncul nih masih masalah-masalah lain, tapi saya cuma ketawa aja. Lu mau sampai di Hmm, mana kan gitu ya. Lu mau sampai di mana ya sudah silahkan aja. Ini gagal, itu gagal, ini nggak jadi. Seperti yang saya harapkan nggak jadi. Akhirnya saya malah berpikir, ah sudahlah, saya nggak akan menggantungkan diri pada orang lain gitu ya. Saya ya, hanya akan menggantungkan diri pada Tuhan. Itu kesadaran baru loh ya. Karena ketika ya, kita punya harapan pada orang lain, dikecewakan kan nggak enak ya. ya, Nah, lama-lama saya belajar lagi. Ternyata hidup dan mati saya tergantung sama Tuhan. Dari sakit tadi kan. ya, Sehingga saya ya, belajar sekarang ini, ya udah saya menggantungkan diri pada Tuhan aja, mengharapkan sesuatu dari Tuhan, bukan pada seseorang gitu. ya, Dan ini membuat kita fokus gitu ya, membuat kita fokus. Jadi malah ya, jangan lari dari Tuhan ya, malah dekat dengan Tuhan karena yang punya kan semuanya Tuhan ya. Kita ya, punya pekerjaan Tuhan yang kasih. Kita ya, di PHK Tuhan izinkan itu terjadi. Kan itu ya, semua kembali kepada Tuhan gitu. Maka ya, dekat-dekatlah sama Tuhan kan gitu. ya. Justru bersyukur, ya sebenarnya Tuhan tuh kan Tuhan yang dekat gitu ya. Kadang kita tuh suka ngerasa dia jauh kalau kita lagi seneng. Kan kadang gitu ya. Terus pas kita lagi ada masa kita ngerasa oh Tuhan tuh deket. Nah sebenarnya di saat itulah kita jadi bisa ngerasain kayak tadi Pak Tumpai bilang ya nikmati prosesnya dan kita bisa merasakan Tuhan itu baik gitu ya dalam Ya. kejadian Tuhan itu Hmm. baik gitu. Nah Pak Tumpal waktu kemarin mengalami proses itu tuh siapa yang menemani Pak Tumpal terus? Kan pasti tangannya jadi sulit gitu ya. Yang nemenin terus-terusannya siapa? Saya bersyukur ya saya punya apa pasangan yang sepadan gitu ya, Mm-mm. yang nggak pernah meninggalkan saya dan mungkin saya banyak sekali marah atau karena sakit ya kadang-kadang dia salah Iya. salah megang mau bantu tapi salah megangnya gitu kan kesakitan saya teriak dan dia ketakutan gitu misalnya Hmm. tapi dia tetap setia gitu ya jadi istri saya Iya. mendampingi terus dan terus dia sampai sekarang ini apa pemulihan ini saya senang sekali ya saya bersyukur pada Tuhan karena punya pasangan yang sepadan jadi Iya. carilah pasangan yang sepadan pasti Tuhan nggak akan salah ya memberikan pasangan pada kita kadang-kadang kita Iya. mungkin mikir kok ada apa gitu ya tapi percayalah, itu pasangan yang sepadan yang Tuhan berikan pada kita. Iya. Dan sebenarnya itu juga salah satu bentuk Tuhan tuh nggak pernah ninggalin kita sendirian ya. Hmm, Tuhan tuh mungkin ya, mungkin kayak di sini kayak sudah menikah jadi ada pasangan. Mungkin kalau yang belum menikah juga mungkin kita punya orang tua, punya teman, ada betul, komunitas. betul. Jadi Tuhan tuh sebenarnya menyediakan sekeliling kita tuh sebenarnya Tuhan tuh udah persiapkan gitu ya. Dan itu semua tuh juga dari Tuhan gitu ya, Pak. Iya, betul. Saya eh, ya kenal sama dokter Tony namanya yang bedah itu ya. Itu, waduh, dia baik banget ya. Maksudnya Hmm, dia begitu hati-hati dalam mengoperasi dan selalu mengatakan Pak Pendeta, kita berdoa ya sama Tuhan ya minta hmm, pertolongannya. Jadi dia juga merasa waktu saya sehat kembali, dia yang sukacita banget gitu ya. Aduh, nah saya iya, senang Bapak bisa melayani lagi. Itu kan bentuk penguatan gitu ya. Waktu saya iya, mengatakan, Pak, saya sudah bisa melayani. Sudah, Pak. Tapi tangan saya masih sakit. Nggak apa-apa, dikasih painkiller aja, Pak. Tetap melayani, katanya. Ya, ada Islam dia. oh, Jadi bukan Kristen, oh, dia Islam. Tapi waktu saya yang kedua mau operasi, kan saya bilang, Pak, apa nggak seperti dibikin kayak Rembo aja. Jadi jangan dioperasi lagi lah. Diikat-ikat aja ke di, tangan dia. Dia bilang, jangan, Pak. Ini kasihan jemaat Bapak nanti. Kalau Bapak nanti nggak bisa digerakkan lagi tangannya atau nggak bisa berfungsi lagi kan, kan kasihan. Melayani ini kan separuh, Pak. Jadi oh, operasi padahal aja, dia Pak. bukan bukan orang Kristen ya, tapi dia bisa Bukan, bisa Tuhan kirim gitu ya buat proses ini betul. gitu ya. Untuk menasehati dalam pengertian memberikan penguatan ya. Sebetulnya Iya, kan saya udah bayangkan sakitnya kan waktu operasi. iya, Tapi dia iya. meneduhkan gitu, menenangkan. Udahlah Pak, ini sudah oke kok katanya. Sudah. Yang kedua ini pasti nggak terlalu sakit lagi. Dan ternyata betul. Tensinya normal, semua berjalan dengan baik. Dan dia juga bisa mengoperasi dengan cepat ya. Jadi cuman berapa menit ya selesai udah yang kedua. Mungkin 15 Wow. menit atau 10 menit gitu ya. Iya. Terus ada juga apa? Ada Debbie di situ juga. Jadi mungkin Pak Tumpah juga ngerasa oh ada anakku. Pokoknya segala sesuatu kayak sudah dipersiapkan dan Iya, sudah sesuai porsinya ya. Maka tadi segala sesuatu sudah pada waktunya emang rancangan Tuhan ya seperti ini gitu ya. Jadi iya, nggak betul. mikir Kayaknya, penyesalan kayaknya apa. kok begitu ya. Jadi Tuhan menolong dengan cara yang lain.
Dan cara itu menurut saya membuat kita semakin mengasihi, semakin mengukuhkan bahwa orang-orang Ya. ini orang-orang yang Tuhan memang ah, kirimkan atau Tuhan adakan untuk saya gitu, Tuhan hadirkan untuk saya gitu. Seperti Ya. itu ya. Oke, terakhir Pak Tumpah, ada Ya, ayat nggak yang mendasari pengalaman Bapak untuk tetap bersukacita? Selain tadi dari Pengkhotbah 3 dan tadi bersukacitalah senantiasa itu ya. iya, bersukacita senantiasa. Saya suka dengan pengkhotbah ya, karena kan dia mengatakan hidup itu sia-sia. Sebetulnya yang Hmm, namanya sia-sia itu bukan dalam pengertian gak ada gunanya, bukan. Tapi dalam bahasa ya. Ibraninya itu hebel. Hebel itu kayak embun gitu loh. Jadi embun itu Hmm, kan dia datang nyata, tapi lalu tiba-tiba hilang. eh. Nah, kita harus menyadari sesadar-sadarnya bahwa dalam kehidupan ini nggak ada yang abadi. Dalam kehidupan ini ya, nggak ada yang abadi. Dia apapun yang terjadi, sakit, sedih, gembira, hati-hati jangan terlalu over gitu ya. Jadi kalau gembira Eh, ya gembiralah, tapi juga tetap ingat ya bahwa ya, kegembiraan ini suatu ketika akan nggak ada lagi dan diganti ya, dengan kesedihan. Demikian ya, juga kesedihan. Jangan takut, nggak apa-apa. Alami, hayati, nikmati saja dan suatu ketika juga dia akan hilang sendiri gitu. Nah, ya, makanya saya ngambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 22. Pengkhotbah 3 ayat 22, saya bacakan aja ya. ya, Ini yang lama tapi anu ininya TB1 ya. Aku ya. melihat bahwa aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bagiannya, karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jadi Hmm, ya, ini jadi pegangan bagi saya. Ya sudah, pokoknya bergembira saja ketika Tuhan masih memberikan kita pekerjaan. Kalau ada kesulitan, kepedihan, penderitaan, ya nikmati aja. Karena nggak ada lagi nanti dalam waktu kita meninggalkan, kita nggak bisa ngerasain itu lagi. ya. Ya sudah, nikmati Dan aja. itu juga nggak tahan lama ya. Ada waktunya nanti Ada balik waktunya. sukacita lagi gitu ya. Betul. Jadi jangan ditutup-tutupi. Kalau lagi sedih, sedih aja. Kalau lagi Iya, kepahitan, pahitan aja nggak apa-apa. Karena itu akan hilang kok. Nggak terus-menerus ya. iya, Kalau terus-menerus ya salah sendiri kan. Karena iya, mestinya Tuhan menolong kita untuk semakin lama semakin hilang. Mestinya gitu. iya, Jadi iya, ketika saya ketemu dengan seseorang, dia mengatakan, saya nggak tahu Pak, udah sekian lama sampai sekarang saya belum bisa hilang kepahitan saya. Saya bilang berarti Anda mesti belajar banyak untuk penyerahan pada Tuhan. Saya bilang, karena harusnya udah hilang Pak. Karena pasti Tuhan menggantikan. Kalau kita menyerahkan pada Tuhan, bersukacita, maka Tuhan menggantikan apa yang sudah hilang. Tentu iya. bukan dengan apa yang sama, tapi sesuatu yang lain. Saya bilang misalnya, cucu saya sehat, istri saya sehat, saya diberikan makanan cukup, saya bisa menikmati makanan, saya bisa ngobrol dengan teman. Itu semua bentuk-bentuk yang Tuhan berikan kepada kita sebagai pengganti dari apa yang kita hilang. Lah, manusia kehilangan biasa kan, suatu ketika kita meninggal dunia juga kehilangan semuanya kan. Kenapa Iya, kita nggak latihan sekarang hilang gitu loh? Kalau ada yang hilang iya, ya nggak apa-apa. Jangan sampai kenikmatan lainnya hilang gitu loh. iya. Kan kita kalau mikirin misalnya kehilangan cinta, misalnya lagi pacaran kehilangan pacar gitu kan, terus nggak bisa Putus makan. gitu ya. Iya putus Hmm. kan, kan rugi ya kalau makannya jadi nggak enak. Kalau sebentar boleh lah, tapi jangan keterusan gitu loh. Iya. Karena baik lagi semua akan indah pada waktunya, ya kan? Semua kan indah pada waktunya. Mm-mm. Amin. Ya. Oke. Ya udah terima kasih banget Pak Tumpal ceritanya, sharingnya. Oke, terima kasih. Aku belajar banyak banget memang. Kalau sedih ya sedih aja, nikmatin gitu ya. Jangan kadang tuh orang, aku sekarang suka sedih kayak sedih, ah udahlah nggak apa-apa gitu. Kadang kita jadi terus malahan sedih menyimpan kesedihan itu jadinya ya. Iya, Jadi betul, kalau betul. sedih ya sedih, nikmatin bahagia ya bahagia dan nikmatin juga gitu. Ya, artinya menikmati itu Mm-mm. kan lama-lama kan kita sampai pada tahapan berpikir, ada apa ya? Nah, kalau kita nutup-nutupi, kita nggak pernah berpikir ada apa dengan peristiwa itu. Kita nggak belajar Ya, sesuatu gitu loh. Misalnya, ya. saya sedih karena saya barusan bertengkar sama istri saya, misalnya gitu kan. Terus, Mm-mm. kenapa ya kok saya sedih? Kan gitu toh. Karena Ya. saya tidak menutup-nutupi, saya nggak mengatakan ya sudahlah. Enggak, saya kenapa ya? Nah, belajar pelan-pelan kan sampai pada sebuah kesadaran, oh, saya nggak boleh nih berbuat kayak gini nih. Nah, itu. Ya, ya. Kalau Ada saya menghadap refleksinya ya. Betul, kalau saya Hmm. menghadapinya kenyataan itu, maka saya bisa belajar sesuatu. Tapi kalau saya Ya, tutup-tutupi, saya nggak bisa belajar sesuatu, bahkan tiba-tiba stres. Saya depresi, saya tiba-tiba bingung, kehilangan kesadaran. Loh, ada apa ya? Kenapa dengan hidup saya?
karena terlalu banyak yang kita tutup-tutupi gitu loh, kayak palsu. Benar. Terus jadinya kamu rungsung kenanya ke anak-anak, ke Benar, benar. yang Tiba-tiba lain pengen gitu marah ya. sendiri, Heeh. ya toh. Pengen Mm-mm, marah sama mm-mm, suami, sama anak-anak, mm-mm, sama semua orang, mm-mm. kayaknya kayak menyebalkan dunia ini. Itu padahal kita yang keliru kan. Iya, Kenapa padahal nggak kita kita yang belum keluar? sempat belum sempat untuk refleksi dan cari tahu nih kenapa gitu ya. Ya, makanya lebih Iya. bagus. Saya selalu juga bilang sama anak-anak, sama istri, kalau kalian punya sesuatu yang menjengkelkan, jangan ditumpahkan ke keluarga. Keluarlah sebentar, jalan-jalan, cari udara, makan pecel Hmm, atau apa, keluarlah. Karena sampai suasana itu nol ya, sampai itu tenang lagi, baru kembali ke rumah. ya, Kalau enggak, peristiwanya akan, jadi kalau saya pergi dari rumah, mereka tahu nih, wah, ini kayaknya lagi putek nih. Aku bilang, aku jalan bentar ya. Nadanya udah, aku jalan bentar ya, gitu. Ya, 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 oke, oke. Nggak nanya lagi oh, kemana, nggak. Mereka tahu, wah ini pasti. Nah udah saya ke Bogor atau kemana, naik, naik angkot atau apa, menikmati kan. hmm, Pulang udah ya, selesai. ya, Udah bisa ya. ketawa-ketawa lagi. Nah itu saya belajar dari situ juga ya. Justru bisa menemukan sukacita di situ ya, Pak Tumpal ya. Betul, betul. Jadi Karena belajar, emang, tadi balik lagi belajar bernafas, akhirnya menemukan sukacita dan jadi kayak ngobrol sama Tuhan gitu ya, ya jadinya. betul. Kalau kalau Oke, sendirian kan kita lihat orang lain ya. Misalnya naik ya, angkot saya gitu, terus saya lihat ada orang yang, aduh ini orang kok kasihan banget ya. Atau ibu-ibu di jalan mesti udah tua begitu mesti angkat-angkat sesuatu. Aduh saya ini harusnya bersyukur banget loh. iya, Melihat mereka ini kayak gitu. Nah, saya ini kok kenapa saya sampai sedih? Kenapa saya sampai kayak gini? Nah itu yang kemudian pulang sudah seger kan gitu. ya, Karena ya, sudah disegarkan lagi sama Tuhan kan. Jadi Tuhan memperlihatkan ya, peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan kita gitu. ya. Justru malah kita belajar juga menemukan sukacita di tempat lain ya. Bukan Betul. selalu mencari sukacita di, oh apa nih artinya apa kita ngurus mencari sukacitanya. Justru kita bisa menemukan sukacita dari hal-hal lain, hal kecil lain gitu ya. Jadi iya, jangan Iya, jangan kan nggak usah dicari apa sih solusinya, nggak usah. Pokoknya ya udah iya, keluar aja gitu. Nanti tiba-tiba kita ngelihat sesuatu yang mengajarkan sama kita. Apa lihat film juga boleh. Pokoknya apa aja lah yang membuat kita itu jangan sebentar ya aku pengen tenang dulu. Kalian jangan ganggu saya dulu ya. Boleh dong, saya punya me time iya, gitu kan. iya, Saya punya me time. Jadi tolong ya saya mau minum kopi dulu. Saya mau apalah gitu ya relax di restoran ini atau di kafe itu. Nah itu kita mesti persilahkan, jangan terus mm-mm. teman-teman nih atau enggak, oh ya, silakan kalau kamu mau pergi sendiri nggak apa-apa. Nah, Benar. supaya Kayak dia aku baru kembali mau bilang, dengan ya, pokoknya mau bilang cari kopi gitu. Kadang kan sekarang kalau ibu-ibu tuh suka cari kopi tuh bukan karena kita tuh butuh kopi enggak. Tapi kita tuh butuh kopi buat diri kita sendiri sebenarnya. Karena iya, kepengen iya, keluar dari rutinitas anak-anak dan suami dan kejadian terengekan yang di rumah gitu. Kadang kita pengen cari kopi ya buat kita itu salah satu cara kita juga untuk eh, ini ya apa keluar sebentar dan berefleksi sebenarnya gitu ya. Lewat ya me apapun dan time tadi kita perlu me loh me time time. Iya, saya dengan diri saya dan dengan Tuhan. Karena orang lain dan nggak, dengan Tuhan, iya, benar. karena orang lain nggak akan tahu ya. Istri saya nggak tahu semua yang di dalam diri saya. Saya nggak mungkin terbuka semua kan. Saya juga Iya, nggak mau dia sedih kan. Ya udah ya, me time, biarkan saya berdamai dengan diri saya dan biarlah saya kembali kepada Tuhan, minta pertolongan dia gitu. ya. Oke. Terima kasih banget untuk Oke, Pak Tumpal sama-sama. ceritanya. Jadi sudah dengan ini kita belajar untuk kita kembali lagi ke Tuhan dan kita akan balik lagi ke sukacita itu akan menjadi terus malahan bisa menemukan sukacita dalam kesesakan gitu ya. Ya, Jadi bersukacitalah senantiasa dan bersyukur senantiasa. amin. Terima kasih. Kalau gitu Ya, kita kembali ke bungkus aja edisi bulan depan. Nanti kali ini terima kasih juga Pendeta Tumpal. Kita pamit dulu dalam acara bungkus aja. Berani ngikut Kristus terus aja. aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tuhan berkati.